Bismillahirrahmanirrahim. Al nomor 11. Yushtaratu syarat fi niyati shaumil fardi ing dalem mosoni fardu sawaun ramadhana au nadharan au kafaratan. Sawaun iku padha uga onone saum al fardu iku ramadhana iku ramadhan au nadharan utawa nadhar au kafaratan utawa kafar. Amroni disyaratkan apa amroni apa rong perkara. Rupane at-tabitu tabit ai iko unniyati lailan tegese numibake niat lailan ing dalam wengi ai fi ma guru bisamsi wa tulu'il fajr tegese ing dalam surupe srengenge wa tulu'il fajri lan metune fajar walau fi shaumi sabil mumayyizi senajan onone shaum iku fi shaumi sabi ing dalam posone bocah cilik al mumayyizi sing wis mumayyiz li hadisin krana hadis man lam yubayyid asyam qabla al-fajri fala siyama bihi. Akhrajahu ngetokake ing kilah hadis sinten Abu Daud. Wa huwa utawi hadis iku mahmulun iku den emperake alal fardi ing atase fardu. Wi qorinatin kelawan korena kelawan tonde. Wi qorinatil hadis kelawan tondene hadis al-ati sing bakal teko. Wa nafyu utawi nafi lam yubayyid lam yubayyid ada nafyunya. Lisihati iku kedua sihah atau sah. Li'annahu karena satuhune an-nafyu iku al aslu asali. Qala ngendika Syekh Zainuddin Al-Malibari fi Fathul Mu'in ing dalam kitab Fathul Mu'in. Tusannu dan sunahake lahu kedue shaim. Apa sing disunahake ayin niatu tegese apa niat. Awalal yaumi ing dalam kawitane utawa ing kawitane dina alladina siyaha kang lali sapa shaim ing niat fihi ing dalam yaum. Liyahsula supaya hasil lahu kedue shaim apa saumuhu apa mosoni yaum inda Abi Hanifah ing dalam mungguhe Imam Abi Hanifah. Intah kultu ngucap sapa ingsun mu'alif li anna madhhabahu karena satuhune madhhabe Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Karena madhhabe Imam Abu Hanifah iku sihatu shaumi ramadhana iku nyoyahake mosoni bulan Ramadan biniatin kelawan niat minan nahari saking tengah-tengah saking awal rino. Walau syaka. Jadi masalah yang 11 ini menerangkan tentang syarat niat puasa fardu. Tamam. Yushtaratu fi niyati shaumil fardi. Disyaratkan dalam puasa fardu, entah puasa fardunya itu fardu Ramadan atau nadar atau kafarah, maka harus memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah tabit, yaitu menginapkan niat di malam hari. Ai iqa'un niyati lailan. Maksudnya apa? Ketika waktu mulai dari awal sebelum mulai dari ghurubu syams, mulai dari terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar, maka itu yang dimaksud lail. Walau fi shaumi sabil mumayyiz, walaupun puasanya anak kecil yang sudah mumayyiz, walaupun belum balik. Artinya walaupun puasanya anak kecil pun harus diwajibkan itu niat filail atau meletakkan niat dalam di malam hari, karena memang berlandaskan dari hadis yang dikeluarkan dari Abu Daud, yang mana hadis itu menunjukkan terhadap kefarduan terhadap peletakan tabitun niat tadi atau peletakan niat di malam hari dengan korena hadis yang redaksi lengkapnya. Sedangkan nafi lam di sini itu menandakan bahwasannya jadi tidak falasiyamabi,
nafi di sini, fala siyama bihi, artinya ketika seseorang tidak meletakkan niat di malam hari, oke, maka dinamakan fala siyama, tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Artinya tidak sah, seperti itu. Jadi tidak sah. Qala fi Fathul Mu'in tusannu lahu, disunahkan. Di Fathul Mu'in dijelaskan disunahkan melakukan niat di awal hari di mana dia lupa dengan niatnya, supaya bisa tetap mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang diterangkan, atau sebagaimana ini adalah pendapat yang diambil dari Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah saat puasa yang sebelumnya sudah kita bahas tentang niat. Oke, Madzhab Syafi'i mengharuskan niat setiap hari, di malam hari sebelum terbitnya matahari, dan itu dilakukan setiap hari. Oke. Sedangkan mazhabnya Imam Malik itu diperbolehkan untuk melakukan menjamak atau mengumpulkan semua niat, semua puasa yang ada di bulan Ramadan dengan satu niat. Ya, mencukupkan satu niat untuk melakukan puasa 1 bulan full. Itu dalam mazhab Maliki. Berarti solusi dari apa namanya? Dari orang yang lupa dengan melakukan niat Maliki, kan di awal melakukan niat Syafi'i. Terus kemudian ditambah disunahkan juga melakukan niat Maliki, yang mana niat itu adalah untuk mengantisipasi agar ketika seseorang yang berpuasa lupa dengan niat di malam harinya, maka dia terbilang atau terhitung sebagai orang yang berpuasa dengan mazhab Maliki. Oke, dengan niat yang dilakukan yang niatnya itu adalah taklidan dari Imam Malik. Sedangkan ketika seseorang itu lupa dengan semuanya, artinya di awal pertama Ramadan tidak melakukan niat ala Imam Malik, maka dia sudah tidak mungkin untuk melakukan, ketika lupa maka tidak ada solusi baginya, karena mazhab Imam Malik hanya bisa dilakukan, niatnya itu dilakukan ketika di awal Ramadan. Oke. Sehingga dimunculkan solusi baru ketika seseorang yang berpuasa lupa dengan tidak melakukan niat Imam Malik 1 bulan full. Oke. Maka bisa menggunakan, bahkan disunahkan menggunakan niatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, yang mana pendapat dari Imam Abu Hanifah adalah memperbolehkan orang yang berpuasa melakukan niat iqa'un walau fi ghairil lail. Jadi walaupun tidak di malam hari. Jadi diperbolehkan ini menurut Imam Abu Hanifah selama masih sebelum zawal, sebelum waktu zawal atau sebelum waktu zuhur, itu masih diperbolehkan. Walau syakka, lamun mamang sapa wong hal waqa'at ana tutumibu apa niatu niate man qoblal fajr ing dalam satunggal fajar, au ba'dahu utawa ing dalam sawise fajar, lam tasihha mengko asah niat. Li anna asla kronos tune asale iku adamu ku iha iku ora ono tumibune niat lailan ing dalam wi. Wala yabtulan orang batal apa an wala yubtilan orang batal lagi an niat ing niat. Apa sing orang batal lagi apa nahu aklin apa sepadane mangan wajima ilan jima bima saking perkara yunafi kang nafi'no apa ma asoma ing ba'da ing dalam sawise niat. Wa qablal fajiran ing dalam sadurunge fajar. Naam. Ya bener mengkono-mengkono layabtul, atau layu betilu aniyatan nahu aklin. Lau qata'ah lamun motong atau megot sapa man shaim ing niat qablahu ing dalam sadurunge fajar. Taja mongko putuh sapa shaim litajaddidiha maring nyari niat qat'an kelawan pasti. Oke. Atainu rupane sing kapindho iku atainu, utawi sing kaping pindho iku atainu. Jadi seperti ini. Walau syakka hal waqat. Kalau semisal seseorang ragu apakah niatnya itu jatuh sebelum fajar atau setelah fajar, apakah dia sudah niat diletakkan di sebelum fajar atau setelah fajar, maka hukum puasanya adalah tidak sah. Fantasiunya tuh artinya niatnya nggak sah, berarti puasanya nggak sah. Oke. Walau syakka gitu kan. Di anal asal, karena asalnya ada muku ihalelan, tidak meletakkan niat di malam hari. Wala yubtilun niyatan nahwu aklin, dan tidak batal
apabila seseorang melakukan niat di malam hari. Terus kemudian setelah itu dia melakukan makan, melakukan jima, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sebenarnya gitu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah ini hal-hal ini tadi dilakukan setelah niat dan sebelum fajar, sebelum tulu'il fajr. Jadi tidak batal niat, tidak bisa membatalkan niat. Na'am lau qata'aha qablahu ihtajat litajdidiha qat'an. Oke, memang seperti itu hukumnya. Kalau semisal dia memutus niatnya, maka sebelum fajar ya, syaratnya sebelum fajar. Memutus niatnya sebelum fajar, maka dibutuhkan yang namanya tajdidun niat. At-ta'inu. Rupanya at-ta'in lil manwi kedua wong sing niat fil fardhi dalam fardhu. Ka Ramadan atau Ramadan, au nadarin utawa nadar, au kafaratin atau kafarat. Bi ayan ya. Jadi yang kedua adalah penta'inan terhadap orang yang niat dalam kefarduan puasanya. Yang dimaksud, seperti apa? Contohnya Ramadan, nadar atau kafarah. Bi ayan wi aku lalailatin. Gambaran yang to ono sapa wong. Bi ayan wi gambaran yang to niat. Kul lalailatin ing saben-saben dina. Apa anahu apa teman setuhune wong iku sok men wong kang poso godan ing dalam sesuk. An Ramadan saking Ramadan, awin nadari utawa nadar, awil kafarati utawa kafarah. Wal muradu utawi sing dikarepake iku ta'inul jinsi iku nentokake jenis. Lan nau itu tuh nau warna atau macam. Min kafarati diharin saking kafarat dihar au yamin utawa sumpah. Au nadarin au nadari tabarurin utawa nadar tabarur. Au lajajin utawa nadar lajaj. Fala yustaratu mongko ora den syaratake. Apa dzalika mengkono ta'yinun nau. Jadi yang dimaksud ta'yin lil manwi ini adalah ta'yin yang diperuntukkan untuk ta'yin jenis. Bukan nau. Artinya bukan bentuk dari kafarah apa seperti itu. Nazar apa seperti itu. Jadi yang dibutuhkan atau yang dimaksud dari ta'yinul jinsi adalah seperti jenisnya fardu Ramadan, fardu kafarah atau nazar seperti itu. Dadi matun utawi kiku pungkasan. Kala ngendika sinten al-alamatu sinten wong kang banget alime rupane Ibnu Hajar rahimahullah taala fil Minhajul Qawim. Walau tasahara fil Minhajul Qawim. Walau tasahara lamun sahur sapa wong. Liya suma supaya yen poso sapa man. Au syariba utawa ngombe sapa man lidaf il atsyi krana nolak ngelak naharon ing dalam rino. Awim tanah utawa nyegah sapa man min nahwil akli saking sepadane mangan khaufal fajari krana wedi fajar. Kafahu mongko khawatir fajar, kafahu mongko nyukupi ing man apa dalika mengkono tasahar. Terus kemudian syariba lidaf itatsi awim tanah amin nahwil akli. In khotoro lamun gumrenjet bibalihi ing dalam atine wong asoma ing poso. In khotoro lamun gumrenjet apa dalik bibalihi klan atine wong asoma ing poso bisifat iklan berapa sifat allati yustaratu kang den syaratake apa at-ta'arrudun janggol-janggol lah maring allati sifat litadumuni kullin krana mengkono saben-saben suci minha saking niat qasda somi ing nejo minha saking sifat qasda somi ing nejo saum poso wa kadha kono kafahu dalik lau tasahra lamun sahur sapa man liya taqwa supaya ento kuat sapa man ala somi atase poso wa khotron gumrenjet bibali kelawan ing dalam atine man dalika apa mengkono alati sifat. Jadi menurut ini terakhir dari Ibnu Hajar, bahwasanya Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Minhajul Qawimnya di halaman 398, semisal seseorang bersahur yang tujuannya untuk puasa atau dia berminum untuk tujuannya supaya tidak haus ketika siang hari, atau dia mencegah dirinya dari makan karena khawatir akan fajar, akan munculnya fajar, kafahu dzalik, maka sudah cukup dikatakan ini sebagai niat. In khotor biba dengan syarat memang hal tersebut itu terlintas dalam hatinya. Yang mana in khotor bibalinya as-sawma bisifati allati yustaratu taradulaha. Yang mana memang mengharuskan adanya dalam niat itu mengharuskan adanya ta'arud atau
menyinggung hal-hal yang atau sifat-sifat yang ditentukan, oke. Untuk supaya walitadammu likulin minha qasda shaum, ya karena supaya bisa dianggap sebagai bertujuan untuk berpuasa. Wa kadza law tasahharu liyatakawwa ala shaumi wa khatar bali dzalika. Begitu juga ketika orang bersahur terus kemudian tujuannya karena untuk supaya kuat melakukan atau melaksanakan puasa. Dan memang itu terletak dalam hatinya. Artinya di sini adalah Imam Ibnu Hajar ingin menyampaikan bahwasanya niat itu enggak harus dengan lafaz yang redaksinya sebagaimana yang kita baca. Oke. Dengan sahur, dengan orang makan sahur, terus kemudian di situ mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dari syarat dari hal-hal yang bisa diarahkan bahwasanya tujuannya itu untuk berpuasa, maka sudah cukup tanpa harus mengucapkan secara sharih bahwasanya niat berpuasa seperti itu. Dan karena memang dalam fikih-fikih yang lainnya belum cukup apabila seseorang hanya makan, oke, hanya makan, terus kemudian di dalam hatinya tidak ada tujuan atau niat untuk besoknya berpuasa. Hanya sekedar makan malam misalnya, terus tanpa ada tujuan besok puasa, untuk puasa atau takut haus, takut lapar, maka belum bisa dikatakan niat. Oke, seperti itu. Al-mas'alah tuh masalah yang ke-12, niatu shaumi nafli. Tasihu sah minan nahari saking rino qabla zawali ing dalam saat zawali. Hadis Ummul Mukminin, karena hadis Ummul Mukminin ibnu mukmin rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ing dikosin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dakhala manjing alaiha ing tas ingsun mlebet alaihi ing tas ingsun sedherek Nabi kanjeng Nabi data yamin ing dalam suci dina. Faqala nuli dawuh kanjeng Nabi, hal indakum syai'un ana toh iku tetep ing dalam sanding sira syai'un tawi suci-suci. Apakah engkau ada sesuatu ya Sayyidah Aisyah? Kulna ngucap sapa ingsun la boten ya Rasulullah. Qala ngendika sinten kanjeng Nabi, fa ini mungko stune ingsun idan shaimun. Dumadaan tawi idan shaimun, fa ini mungko temen stune ingsun idan shaimun. Dumadaan iku wong kang poso. Suma atan nuli nekani ing ingsun sinten kanjeng Nabi ingsun yaman ing dalam suci dina akhir kang meneh. Fakulna nuli ngendika sinten kanjeng Nabi ing ingsun. Fakulna nuli ngendika sapa ingsun, dia dan paringi hadiah lana maring kita hisun apa his. Wa huwa tawi his iku tamron iku kurma yunjau kang den cop atau kang den upas minuh saking tamar apa nawahu apa wijine tamar wa yudak kulan den lembutake apa tamar ma'a uktin sertane gula wa yu'ajjana ni ulan den ulan ni apa tamar wa ukat bisa meni kelawan minyak. Faqala li dawuh sinten kanjeng Nabi ari ini falakot asbatu shaiman ari ini mirsakno sinten panjenengan wonten ing apa jenenge ing his falakot asbatu mongko yakti teman-teman dadi sapa ingsun iku shaiman iku kang poso. Fa akalun lima dahar sinten kanjeng Nabi akhrajahu Muslimun. Wa fi badri riwayati lan ikut sebagai riwayat utawi riwayat hal indakum min goda. Wal goda ismun lima yukalu fil godati qabla zawali. Utai goda iku ismun jeneng lima barang perkara yukalu kang den pangan ma fil godati ing dalam waktu iso qabla zawali ing dalam sadurunge zawal. Oke, jadi yang tentang niat puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu sah apabila niatnya itu enggak harus diletakkan di malam hari. Artinya walaupun niatnya di siang hari, di pagi hari sebelum zawal itu sah, itu diperbolehkan dan sah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu juga ketika melakukan puasa menanyakan apakah ada makan pagi waktu itu. Kalau nggak ada berarti Nabi puasa seperti itu. Artinya memang dari awal dari malamnya Nabi buktinya Nabi bertanya itu di pagi hari. Terus kemudian ketika tidak ada maka Nabi berpuasa. Walajibulan orang wajib fiha ing dalam niat apa ata'inu apa nentoake alal mu'tamad ing atase mu'tamad kaul sing mu'tamad. Fayasiu mungkosah walau biniatin mutlaqatin. Fayasiu mungkosah apa saum walau biniatin mutlaqatin senajan iku kelawan niat mutlak.
hatta fil ayami sehingga ing dalem pira-pira dina al-fadilati kang utama ka Arafah kaya Arafah wa Asyura lan Asyura. Faskutu mongko gugur apa talabu apa tuntutan lakin layah sulu tetapi ora hasil apa thawabu ganjaran al khusus kang khusus. Falau sama mongko lawan poso sapa wong fi yaumi Arafah ta ing dalem dina Arafah. Guiri mulahidin kelawan tanpa nglirik. Anahu ing temen satuhune yaum iku yaum Arafah ta dina Arafah. Soha mongko sah apa somuhu posone wong. Wasakot lan gugur anu saking wong apa talabu somi Arafah ta apa numprih poso Arafah. Wa hasalan hasil ala sawabi nafli ing atase ganjaran sunnah al mutlaki kang mutlak. Amat sawabu anapun utawi sawab al mutarattabu kang den urut ala saumi Arafata ing atase poso Arafah fala yahsulu mongko iku ora hasil apa saumu Arafah illa bita ini kejaba kelawan nentokake aibi niati kauni saumihi tegese kelawan niat onone poso mosonine wong liyaumi Arafata krana dina Arafah iku krana dina Arafah. Oke. Jadi nggak wajib mentakyin dalam puasa sunnah, tidak wajib mentakyin niat. Oke. Berbeda dalam fardu tadi, kalau fardu wajib mentakyin niat. Yang ditakyin adalah jenisnya bukan naunya. Sedangkan kalau puasa sunnah itu nggak wajib mentakyin niat. Ini kaul yang mu'tamad dan sah. Oke, maka sah apabila seseorang melakukan niat puasa mutlak walaupun di hari-hari yang diutamakan seperti puasa Arafah. Oke, puasa Asyura. Faiskutu terlebih yang mana ketika seorang melakukan apa niat ini tadi melakukan puasa ini tadi tanpa dengan niat yang mutlak. Oke. Dengan melakukan puasa dengan niat puasa sunnah mutlak di hari yang utama, maka sudah gugur kesunahannya di hari utama itu. Lakin la yahsulu asbabul khusu. Tetapi tidak bisa menghasilkan pahala dari puasa yang menjadi khusus di bulan atau di hari itu. Falau soma fi yaumi Arafah. Kalau misal seseorang puasa di hari Arafah tanpa melihat bahwasanya hari itu adalah hari Arafah, maka sah puasanya dan gugur kesunahan karena telah ia lakukan puasanya. Tapi yang hasil pahala yang didapatkan adalah pahala sunnah. Pahala sunnah mutlak. Adapun pahala yang memang diperuntukkan terhadap puasa sunnah Arafah itu nggak bisa dihasilkan kecuali dengan cara mentakyin bahwasanya niat sunnahnya ini, puasa sunnahnya ini untuk Arafah gitu. Wala yustaratulan ora den syaratake fiha ing dalam niat apa qasdun nafliyati apa nejo puasa sunnah. Tatimatun ay hada tatimah. Qala al-alamatu Ibnu Hajar rahimahullah taala fil Minhajul Qawi. Syarhu Masail Ta'lim. Labudda ora kena ora. Mini jitima isyara itu shaumi minal fajri saking yento ngumpulake pira-pira syarat poso minal fajri saking fajar. Lil hukmi krana ngukumi alaihi ing atase wong bi ana kelan setune wong iku kang poso min awalin nahari maring saking kawitane rino. Hatta yusabu singgo den ganjar sapa wong ala jami'ihi ing atase sakabehane yaum. Id saumu krana utawi posone oleh posone wong atau oleh mosoni yaum iku la yataba'adu iku ora kena den bagi. Jadi wajib bagi seseorang yang melakukan atau meletakkan niat puasanya di siang hari, di tengah hari ya, maksudnya sebelum zawal, tidak diperbolehkan orang tersebut melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau harus mengumpulkan syarat-syarat puasa mulai dari fajar sampai dia melakukan niat itu, berarti sampai sebelum waktu zawal. Supaya apa? Supaya bisa dikategorikan orang ini terhukumi sebagai orang yang shaim. Oke. Mulai dari awalun nahar. Sehingga dampaknya seseorang yang melakukan atau menjaga syarat-syarat puasa tadi bisa dikategorikan sebagai orang yang shaim di hari itu. Oke. Terus masalah yang ke-13 aqalun niyati wa akmaluha. Aqalun niyati utawi luwih sithik-sithik niat al-muziati kang nyukupi binaan kelawan kebangun alama yang kita perkara takut dama kang wis disi apa min istirati tabiti saking nyaratake pira-pira nyaratake tabit wa ta'yinil jinsi lan untuk jenis duna ghairihima duduk sakliyane. Nawaitu shauma ramadhana walau bidunil fardi au godin.
Wa akmaluha utawi sempurna niat iku nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhan ya hadis sanatillahi ta'ala. Li sihhatin niyati krana sae niat hina idin. Ing dalem mengkono-mengkono nawaitu akhir ittifaqan lawan sepakat. Fa kharaja mongko kejaba bi qaidil adai kelawan qaid ada apa al qadu qada. Wa bi qaidi fardhin kelawan qaid fardu apa naflu nafl. Sunnah wa bi qaidi ramadhan kelawan qaid ramadhan apa fardun fardu. Akhir kamu nih kakak faratin kak kafar. Wa bi qaidi hadis sanati kelawan qaid ikilah. Hadis sanah apa sanatun apa sanah ukhra kamu nih. Kala ngendika fi'il busyral karim. Wa yusanna dan sunahake. Sinten ngendika sinten muallif fi busyral karim. Muallif busyral karim. Wa yusanna dan sunahake. Apa ayan yen niat sapa wong asoma ing poso inda iftarihi ing dalam mokele wong. Khaufa ayan sia. Khaufa ayan sa. An niyata ba'du. Krana wedi yen to lali sapa wong an niyata ing niat ba'du ing dalam sawise iftar. Oke. Wa ayyu ida lan yen to baleni sapa wong ing niat ba'da tasahuri ing dalam sawise sahure wong. Lil khaufi krana wedi fi lil khilafi krana khilaf fi sihatiha ing dalam sae niat awalahu ing dalam kawitane. Wa fi ma lau ta'ata lan ing dalam perkara lau ta'ata lamono. Nandangi sapa wong mufattiron ing mokel lailan ing dalam wengi ba'daha ing dalam sawise niat. Oke. Jadi disunahkan dalam Busyral Karim menjelaskan bahwasanya disunahkan ketika melakukan niat puasa itu diletakkan setelah iftar. Ya indal iftarihi. Itu boleh. Karena dikhawatirkan nanti setelah iftar lupa untuk melakukan niat. Terus kemudian disunahkan juga mengulangi setelah sahur. Gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan karena di sini ada khilaf tentang masalah sahnya atau bolehnya melakukan niat di awal di awal sahur. Oke, karena nanti bisa juga khilaf tentang apa namanya permasalahan niat wuku'un niyah di awal sahur. Wa fi malau ta'ata dan begitu juga disunahkan melakukan niat ketika memang seseorang melakukan mufattir atau seorang melakukan pembatalan puasa atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di malam hari. Oke. Tidak di malam hari dan seperti setelahnya itu melakukan niat maka itu disunahkan. Terus kemudian masalah yang ke-14. Masalah yang ke-14 mimma yata'allaqu bi ahkamin niyati fi syam. Segala hal yang berhubungan dengan hukum niat dalam puasa. Al-awwal nawa niat sapa wong lan tasalasina ing dalem wengi 30. Ing wengi 30. Min Sya'ban sangi Sya'ban. Niat wengi ing 30 min Sya'ban sangi Sya'ban. Niat sama godin ing poso sesuk naflan hale poso sunah. Ingkan lamun ana sapa apa ya om iku min Sya'ban la iku saking Sya'ban nudira mongko didengar. Jadi kalau semisal ada orang nanti dulu. Inbana lamun pertelo apa kono ono ne god iku min Sya'ban saking Sya'ban saha mongko salahu kedue wong apa anaflu apa sunah. Lahu kedue sama apa anaflu sunah. Ingkan lamun ono apa god ingkan lamun ono sapa wong iku miman saking wong ya juzu kang menang. Lahu kedue wong apa saumu mosoni yang musyak fi dalikal yamin dalam mungkon dino. Kaman kaya wong lahu kudu kedue wong adatun utawi pengadatan. Wa in bana lamun pertelo apa kono onone yaum utawa dino sesuk min Ramadan iku saking Ramadan fala yasimung kau rasa. Wa in bana kono min Ramadan fala yasimung kau rasa. Wa in bana lamun pertelo apa kono onone dino sesuk min Ramadan iku saking Ramadan fala yasimung kau rasa apa somo apa mosoni ya dino sesuk. Li'anna soma Ramadhana krana mosoni bulan Ramadan iku wajib mudayakun kang den rupakake. Mudayikun kang rupak layak balu kang orang nerimo apa Ramadan gairuh ing sakne Ramadan. Oke, yang pertama ketika seseorang niat di malam hari ke-30 dari Syaban. Oke, yang mana niatnya adalah puasa untuk besok hari puasa sunnah. Apabila memang besok adalah bulan Syaban. Nah, ini dilihat dulu. Kalau inbana kaunuhu min Syaban, kalau memang besok itu memang masih bulan Syaban. Oke, masih masuk dalam bulan Syaban, maka sah puasa sunnahnya. Apabila dengan syarat dia adalah orang yang memang boleh atau diperbolehkan dalam syarat melakukan puasa sunnah. Karena puasa yang musyak itu hukumnya haram.
ada yang bilang makruh tahrim, bahkan ada yang bilang haram. Nah, dalam pembahasan apa namanya, yaumul syak, selama orangnya memang dia diperbolehkan melakukan puasa yaumul syak seperti orang yang qadha seperti itu. Orang yang melakukan qadha, puasa qadha, maka itu boleh boleh saja walaupun di yaumul syak. Wa in bana kaunuhu min Ramadan fala yasihu shaumuhu. Kalau ternyata besok Ramadan, oke, maka nggak sah puasanya. Jelas nggak sah puasanya. Karena apa? Niatnya puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa sunnah di bulan Syaban, oke. Puasa sunnah di bulan Syaban. Sedangkan ternyata besoknya adalah Ramadan, maka tidak sah. Karena apa? Niatnya bulan Syaban, oke. Niatnya bulan Syaban. Apabila bulan Syaban maka dia puasa sunnah gitu kan. Niatnya puasa sunnah. Sedangkan ternyata besok itu bulan Ramadan. Oke, maka di bulan Ramadan ini nggak bisa menerima puasa apapun kecuali puasanya khusus untuk bulan Ramadan. Seperti itu. Lamun niat sapa wong lailatul salasina ing wengi 30 min Syaban saking Syaban. Niat sapa wong sauma godin ing mosone sedina sesuk an Ramadan saking Ramadan ing kana lamun ana apa sesuk god iku minhu saking Ramadan. Fatabayyana nuli pertelo annahu apa temen setuhune yaumul god iku min Ramadan saking Ramadan lam yasih mungko rasah apa saum li adamil jazmi krana orang liman tebi niati kelawan niat. Wal aslu tawi asale iku baqa Sya'bana iku tetep Sya'ban. Illa idza qamat kejaba indal nalikane jumeneng indah ing dalem sandingi wong apa qarinatun apa tonde kutu kawi kang nguatake apa qarinah adzanna ing dzan anna godan ing temen setuhune sesuk iku min Ramadana saking Ramadan. Contohnya ka ikhbari sobin koyok awe khobari bocah cilik Rasyidin kang pinter lahu iku tetep kedue sobi. Ka ikhbari sobin Rasyidin lahu biru yatihi al hilala. Rasyidin lahu biru yatihi kelawan ningali sobi al hilala ing hilal. Wal muradu tawi sing dikarepake bikoni kelawan onone sobi Rasyidan ing Rasyid. Huna ing dalam kono-kono panggonan ailam yujarab tegese ora den yujarab alai. Ailam yujarab tegese ora den jajal alaihi ing atase tidak terbiasa maksudnya seperti itu. Alaihi ing atase sobi apa al kadzabu apa goro atau al kizbu apa goro. Al kadzibu atau al kadzibu apa goro atau al kizbu apa goro. Fahina idzin moko ing dalam mengkono iku mau korena tu kawidhon ila akhir tasiusa apa aniatu niat kola ngendika sinten mu'alif fitah fati sahibu tufah fitufati inal tufah. Tuma in bana nuli lamun pertelo qoblal fajri dalam saat ini fajar apa anahu teman satu ni yaum iku min Ramadana saking Ramadan lam yahtaj mongko ora butuh sapa wong li i'adatiha maring ngulangi niat wa ila lamun ora pertelo Ramadan sesuk iku Ramadan kana mongko ana apa yaum iku yaum syakin iku dina mamang fala yajmu mongko ora onan lahu kedhe wong apa saumo soni yaum bal wayaku balik tumibo apa mujizian hale nyukupi an Ramadan saking Ramadan walau bana senajan iku pertelo annahu teman setune yaum iku minum saking Ramadan ba'dal fajr dalam sawise fajar. Oke, yang kedua ini adalah niat ketika malam 30 dari Sya'ban. Oke. Dan niatnya besok adalah puasa Ramadan. Kalau tadi bedanya tadi puasa Sya'ban. Oke, puasa sunnah. Puasa Sya'ban, puasa sunnah maksudnya sebelumnya. Kalau yang kedua ini adalah besok diniati adalah puasa Ramadan. Dan ini keadaannya di tanggal 30 Sya'ban. Apabila ingkana minhu kalau memang dengan dia mensyaratkan atau mentaklek menggantungkan niatnya apabila besok adalah bulan Ramadan maka saya niat puasa Ramadan itu katanya. Perumpamannya seperti itu. Terus kemudian fatabayyana annahu min Ramadan. Ternyata besok itu memang benar Ramadan. Oke, lam yasih maka tidak sah melakukan puasa. Karena apa asalnya li adamil jazmi biniyat. Karena memang tidak ada unsur penguat di sana. Tidak kuat ya, niatnya tidak kuat. Wal aslu dan wal aslu baqau Sya'ban. Al asal adalah tetapnya Sya'ban. Kecuali illa idza qomat indahu qarah. Kecuali memang ada korena yang menunjukkan atau membantu
bahwasan ya, korena atau indikasi yang memperkuat terhadap dzonnya itu tadi, anggapannya itu tadi bahwasanya besok adalah Ramadan. Seperti, eee, anak kecil yang memberikan kabar bahwasanya dia melihat hilal. Yang maksud di sini anak kecil yang pintar, yaitu apa? Yang tidak, sudah teruji bahwasanya dia tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, maka sah ini niatnya, jadi sah niat. Begitu juga dalam tufah, yang disebutkan bahwasanya kalau memang sebelum fajar, ya, in bana qoblal fajar, bahwa sebelum fajar ditetapkan, oh bahwasanya Ramadan, hari ini Ramadan gitu ya, sebelum fajar, maka tidak perlu mengulangi niat, artinya sah ya. Wa illah kalau nggak ada kepastian bahwa sebelum fajar itu apa, Ramadan, maka berarti hari itu adalah masih hari Sa'ban, masih masuk bulan Sa'ban, yang mana hari itu adalah yaumul syak, sehingga nggak boleh puasa di dalamnya. Launa wa lailatas salasin. Lamun niat sapa wong lailatas salasin ing dalem wengi 30 min Ramadan saking Ramadan, sama godin ing mosone sedina sesuk kan lamun ono apa yaum iku min Ramadan, apa god iku min Ramadan saking Ramadan. Sekarang permasalahan ketiga, semisal orang meniatkan dirinya untuk berpuasa besok dan dia berada di tanggal 30 bulan Ramadan. Oke, maka bagaimana hukum niatnya ini? Apakah jatuh sah? Oke, ajazahu ajazahu zalika. Mongko nyukupi ing ikilah ing ikilah saum zalika apa mengkono-mengkono niat ing kana min Ramadan. Niat puasa besok fi Ramadan, niat di malam 30 min Ramadan, Lailatul Salasin min Ramadan. Malam 30 ya. Berarti tadi mulai dari awal nawa Lailatul Salasin malam 30, berarti tanggal 29 malam 30. Terus kemudian nawa Lailatul Salasin. Nah, berarti malam 30. Tanggal 29 malam 30. Sama ini juga nawa Lailatul Salasin. Jadi maksud dari Lailatul Salasin itu tanggal 29 malam 30. Li'anal asla baqa Ramadan. Karena asalnya memang tetap masih ada Ramadan gitu. Al-mas'alah yang ke-15. Mas'alatun tata'allaqu binniyati mimman yanqati'u haidhu halilan. Ini masalah tentang wanita yang haid ketika ingkito haidnya di malam hari. Nawat lamun niat sapa al haidu sapa wong sing haid lailan ing dalam wengi qabla ingkito idamiha. Ing dalam sadurunge kepedote atau keputuse dame wedok haid. So manggotin ing nawat hal haid lailan qabla ingkito idamiha. So manggotin ing mosoni ing poso sesuk. Nudhira maka ditinggal. Kalau semisal seorang perempuan di malam hari, oke, sebelum putusnya darah haid, dia berniat untuk puasa besok. Ini dilihat dulu. Fa in kana tamalaha. Mongko lamun ono tama iku sempurna laha kedua haid. Lailan ing dalem wengi apa aksarul haidi apa luwih akeh haid, wa huwa hal tawi aksar haid wa 15 yauman. Au kan utawa ono apa qadru adatiha apa kadare pengadatane hitungane haid la takhtalifu iku ora beda-beda apa adat saha mongko sapa samuha mosoni posone haid bitil kaniyati kelan mungkon niat liptina iniyatiha krana heeh kebangun niate haid ala aslin ing atase asal sahihin kang sahih. Wa ilam yatim malamun ora sempurna laha kedue haid apa aksarul haid apa luwih akeh-akeh haid au kan utawa ono apa ada tu apa ada teh haid iku mukhtalifatan iku beda-beda. Lam tasya mungko rasa apa niat apa niat haid lan ing dalem wengi. Krana apa li adami binaiha krana ora ana kebangune haid ala aslin ing atase asal sahihin kang sahih. Oke, tamam. Jadi, oke, kalau semisal si orang yang haid ini tadi di malam hari, ini sebelum ingkita ya. Sebelum ingkita. Dan ketika di hari itu adalah hari terakhir dia haid, tanggal 15 misalnya itu aksarul haid, atau di hari yang pengadatannya di hari itu dia sudah selesai. Misal seorang perempuan di hari ke-6 dia sudah selesai masa haidnya. Maka di malam ketujuhnya kalau dia sudah sempurna, ini kan sudah sempurna ke 6 hari. Maka
niat puasanya sah. Oke. Kalau tidak sempurna 15 hari, aksarul haidnya belum sempurna, atau di sini menggunakan redaksi atau adatnya mukhtalifah. Ya, adatnya mukhtalifah, maka nggak sah niatnya di malam hari. Karena memang li adami binaiha ala aslin sahih. Tatimmatun utawi iku pungkasan. Yasihu sa apa asamu apa poso. Miman sayang perkara ing kota kang keputus. Apa haidu apa haite mar'ah qoblal fajrin dalam saat dari fajar. Wa ini kita salat ba'dahu. Senajan wa ini kita salat. Senajan adus apa mar'ah ba'dahu ing dalam sawise atau haid ing dalam sawise fajar. Jadi sah puasanya perempuan yang sudah putus haidnya walaupun dia belum mandi mandi besar. Walaupun dia belum mandi besar, mandi hadas ya, mandi hadas hadas besar, menghilangkan hadas besar sebelum fajar. Wah ini kita salat ba'dahu. Dan nggak masalah ketika mandinya itu diletakkan setelah fajar. Lau tatimatun ayah hadza tatima. Lau syakala mun mamang sapa naharon ing lino. Fitabitin niati ing dalam nginapake niat semata dzakara nuli iling sapa wong nudira mongko ditinggali. Fa in dzakara qabla mudhi aktsarin nahari sahaqat an. Mongko lamun iling sapa wong qabla mudhi aktsarin nahari ing dalam sadurunge lewate luwih akeh rino saha mongko apa qat an lan pasti apa saha mongko sah apa saum qat an kelawan pasti au ba'da mudhi aksari utawa ing dalam sawise lewat akeh akehe nahar naharon ing dalam rino ajazaahu mongko nyukupi mongko nyukupi apa niat apa tabiat ing saum. Artinya tetap sah. Aidan lawan maneh. Au ba'dal gurubi utawa ing dalam sawise gurub surup ya ajazaahu mongko nyukupi apa tabitunya ing saum wa tamadahu lan tetanggengan ing ikilah kaul sekolah alamat Ramli khilaf al alamah Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Amal syakala mu ana pun lamun mamang sapa fidzalikan lamun kono niat badal guru pin dalam sawise suruh pisri lam yadur mungkaram bayani bi khilafi salati. Lawan berbeda ini salat. Jadi kalau misal ragu dalam niat itu diletakkan tabitun niyah apa enggak dan itu sudah lewat sampai gurub ya maka enggak masalah. Artinya ya tetap sah maksudnya. Al masalah yang ke-16 dabitan muhim ini adalah ketentuan-ketentuan yang penting. Yajibu wajib apa imsak apa imsak ngekar anil akli saking mangan wa syurbil bi. Wa dabitu ta dabit inda fuqaha syafi'iyah ing dalam mungguwe fuqaha syafi'iyah rahimahullah taala. Wa anakulla iku temen setuhune saben-saben kula ainin saben-saben ain wa salat kang tumeka ain ilal jawfi maring jawf min mangfadin saking panggona nggon temurus maftuhin kang kebuka iku tafsudu. Anna kulla ainin wa salat ilal jawf min mangfadin maftuhin iku tafsidu iku ngurus apa kulan asyama ing poso. Wal ain utawi ain tasmun iku mengko ain ma ing perkara yo kalau kang kuno den pangan apa makain ma adatan ing dalem pangadatane wa malan perkara layo kalau kang ora dek kono den pangan apa ain. Watuf apa ma fatuf sidu nuli badalake apa ma apa ain asyama ing poso. Wa in qolat senajan siti apa ain. Wa kharajal kejaba bila ini kelawan ain apal atharu apal labet kawusu li ta'ami kaya tumekone rasa bidzauki kelawan nyicip ila halkihi maring goroane wong. Wal jafu ta jafu iku wal batnu iku apa batan perut wa dimag bulan utak wa batinul udhuni lan jadone kuping telinga wa duburan dubur jadone dubur wal kubulan jadone kubul ai sawaun kana fihi quwatu ihalatin amla. Tegese iku padha ento ana apa iku tetep ing dalem jawf apa kuat tu ihalatin apa potensi nyerna. Jadi iso bisa dicerna atau enggak. Kuat tu ihal. Wa khara jalan kejaba bihi kelawan jawf apa ma perkara silo kang temu apa ma ilanah wilah misak maring sepadane daging mutis fala yuftiru mengkoram batalake apa ma fala yuftir mongko ora batal apa saum bihi sebab mah wa kadzalika lan kaya mengkono la yuftir apa al ihlalu apa uretra
Ya. Wa utawi Allah ihlil iku makhraju baulin iku nggon metune baul wala banin lan susu wa illam yajawis lamun ora dengan syarat wa illam jawis lamun orang lewati apa ma al hasyafata ing hasyafa capil wajh wal halamat lan halamah halamah iku halamah terus wajib imsak wajib eh halamah itu tempatnya susu atau tempat keluarnya susu kalau hasyafah tempat keluarnya baul gitu kan. Yajibu wajib imsak. Jadi wajib seseorang melakukan imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan, termasuknya makan, minum. Ini dobitnya adalah setiap hal yang sampai ke jauh. Oke, jauh. Jauh itu apa? Panggon temurus kalau bahasa Jawa. Kalau manfaat itu adalah eh, bagian atau anggota tubuh yang terbuka. Yang mana ketika ada ain itu masuk ke dalam masuk dari oke, atau masuk lewat anggota tubuh yang terbuka maka bisa membatalkan puasa. Adapun ain itu apa sih? Ain itu adalah mencakup segala hal yang bisa dimakan secara pengadatannya atau memang nggak bisa dimakan. Maka ini membatalkan puasa walaupun sedikit. Walaupun sedikit, sedikit artinya sedikit yang sampai ke jauh. Sedangkan apa itu yang dikecualikan dari ain itu adalah asar, bekas. Oke, sehingga seperti ta'ami atau rasa. Oke. Ini kan bukan ain, ini adalah asar. Maka ini nggak membatalkan. Wal jauf, sedangkan jauf itu apa? Jauf itu adalah bagian dalam ya, seperti perut, otak, terus dalam telinga, dalam dubur, kubul. Nah itu adalah jauf. Maksudnya di sini jauf ini adalah masuk sampai ke jauf ini maksudnya apa? Entah itu yang nanti di dalamnya bisa di apa? Beralih, artinya memiliki potensi untuk beralih seperti makanan ketika masuk dalam perut terus kemudian beralih menjadi bisa menjadi urin, bisa menjadi kotoran gitu kan. Bisa menjadi feses atau kotoran. Nah itu eh tidak mempedulikan itu, artinya tidak melihat dari situ ya. Intinya kalau dia masuk ke dalam jauf maka membatalkan. Entah itu jaufnya bisa mengolah mengolah benda itu atau enggak gitu ya. Terus kemudian wa kharaja bihi ma yasilu ila nahwil misak fal yuftiru bihi. Dikecualikan dari jauf ini ya berarti hal-hal yang selain itu yang tidak terbuka, oke. Yang bukan bagian dalam gitu maksudnya. Seperti lah misak atau dagingnya betis, betis. Itu nggak membatalkan ketika ada sesuatu masuk ke dalamnya. Begitu juga al-ihlil. Ihlil ini uretra. Uretra itu selang selang urin. Yang mana ketika kok ada ain masuk ke dalam jauh, itu kan jauh. Tapi masuk ke dalam apa namanya? Ihlil. Ya maka nggak membatalkan. Atau masuk ke dalam ihlil tuh makhrajul baul atau laban. Jadi memang selang urin atau selang apa namanya? ASI. Itu namanya ihlil. Wal murad yang dimaksud dari mangfat maftuh. Wal murad itu sing karep bin mangfadi kelawan nggon temurus al maftuh kang kebuka. Iku al maftuhu iku perkara kang kebuka urfan ing dalam uruf au fatan atau kelan kebuka yudruku kang kena den tingali. Oke. Wa kharajan kejaba bihi kelawan iki mau mangfat maftuh apa mau perkara sila kang temuka abrama samin jildi ing maya silu ing nembus pira-pira pori-pori ini kulit. Fala yufsidu mengko ora batalake apa ma asoma ing poso. Jadi kalau misal cuma nembus di pori-pori itu kan nggak membatalkan. Karena apa? Karena pengecualian dari manfas. Paham? Wa binaan lan kelawan kebangun ala hada dobiti kelawan iki ing atase ikilah dobit pelanggaran yang bani dadi kebangun apa hukum apa hukum alal mustajadati ing atase pira-pira perkara kang anyar al muta'alliqati kang berhubungan bil iftari kelawan mokal. Jadi dari sini tadi akhirnya dobit ini tadi sangat penting untuk menentukan atau menetapkan hal-hal yang membatalkan di masa-masa modern ya, di masa-masa modern seperti permasalahan suntik, seperti permasalahan vaksin dan lain-lain. Tatimatun, hada tatimah. Kolang ngendika sinten al-alamatu sinten al-alamah Ibnu Hajar rahimahullah taala fi Tuhfah. Wa qad yuftiru bi idkhali adana juz'in min usbu'ihi fi duburi au kubulihi bi ayyu jawiza ma yajibu ghusluhu fil istinja'i.
Begitu juga membatalkan puasa apabila seorang memasukkan jarinya ke dalam dubur atau ke dalam kubulnya orang itu biayyu jawisa dengan cara, apa namanya, melewati hal yang mewajibkan pembasuhan ketika waktu istinja. Jadi kan di dalam atau dubur atau kubul itu kan ada, eee, ma yajibu ghusluhu fil istinja. Sebagaimana kriteria ini juga nanti akan diperinci lebih jelas ketika berhubungan dengan perempuannya, karena perempuan itu kan ada yang bikar, ada thayyib, ada yang dikategorikan, perawan dan janda, dan itu nanti beda juga pembahasannya, mana batas yajibu alaihil ghuslu fil istinja sama yang ma la yajibu ghuslu fil istinja. Terus yang, masalah yang ke-17 ibtila'us shaim lirik. Oke, yuftiru batalake bihi sebab ibtila. Batal bihi sebab ibtila sapa shaimu sapa kang poso fi suwarin ing dalam pira gambaran wala yuftirun orang batal. Orang batal bihi kelawan sapa shaim bihi kelawan ibtila fi suwarin dalam pira gambaran. La yuftiru ora batal sapa asam wong kang poso bibal iriki kelawan ngelak. Idune ngelak ya, itu ngelak. Ngelak idune wong madama ing dalam saat ing dalam selagine. Madama fi madini ing dalam selagine ing dalem nggon asale rik. Wa huwa utawi makdin iku jamul fami ku sekawene cangkem hatta walau jamahu sehingga lamun ngumpulake sapa wong ing rik fabtalahu nuli ngelek sapa wong ing rik lam yuftir mongko ora batal sapa wong sapa saya malah asa ing tesekal sing asa walau akhrajana lamun ngetake sapa wong lisana ing lisane wong wa alaihi tetep ing tase lisane wong ariku utawi rik sumaraddahu nuli balekake sapa wong ing lisan wabtalahu nuli ngelek sapa wong mak ing perkara alaihi kang tetep ing tase lisan. Fa inna mungkon setune shaim la yaftiru kora batal sapa shaim aidun kelawan maneh al mutamadi ngatasi kaul sing mutamat wa yuftilan batal lagi batal sapa shaim idap tala'ain dalam nalikane ngelak sapa shaim rikahu ing rike shaim al mutanajis kang najis binahwi kang kena najis binahwi dami lisati kelawan sepadane getih gusine wong wa insafas najan bersih apa lisa walam ya bukalan ora tetep fihi ing dalam lisa apa asarun apa asar lapat lidami maring getih maring getih wa yuftilan batal apa sapa shaim idza tala nalikane ngelek sapa shaim rikahu ing idune shaim oke hale utawi shaim hale utawi rik iku mukhtalitan iku kecampur biainin kelawan ain ing fasalat kang kepisah apa ain min tahirin saking perkara kang suci. Wa iftiran batal sapa shaim idza akhraja nalikane ngetokake sapa shaim rikahu ing rik atau idune shaim ila dhahiri syafati maring jabone syafah jabone lambe summa bibir maksudnya summa raddahu nibalake sapa shaim ing rik wabtalahu nuli ngelek sapa ing rik. Oke. Wa yuftiran batal idza sapa shaim idza bala nalikane nles-nles sapa shaim khayatan ing benang au siwakan utawa ing siwak ya birikihi kelawan idune shaim ora daun nibalake sapa shaim ing rik ila famihi maring cangkeme wong cangkeme shaim wa alaihi lan iku tetep ing atase rik rutubatun alaihi atase kulun minhuma ai min khayt wa siwak oke rutubatun utawi terus tang fasilu kang dadi kapisah apa rutubah bikilah fi malau lam yakun kelawan berbeda lamun ora ono iku tetep ing alal khait iku tetep entase benang awis siwak utawa siwak apa sing ora ono apa perkara yang fasil kang dadi kepisah apa maliki lati karo siti ema auli asrihi utawa angene ma auli jafafihi utawa apa kepersema ya ali asri meresma auli jafafihi utawa jafaf garing ema fa inna moko temen setene ma iku lahidro ikan bahayane apa ma Tatimatun Yova dan Singapura aman saking wong uptul ya kang den coba sapa man bidamilisati kelawan getihe kusine man bihaitsu la yumkinhu kelawan sekiranya ora kongang ing man apa alih tirasu apa njogo anu saking dam faman taib talahu mengko nuli ngelek ing dam sapa al mutalibi sapa wong kang kena den kena coba apa bihi kelawan al walai salan arana iku laut kudeman anhu saking dam apa budun apa solusi atau cara untuk njaga fasomu utawi poso neman iku sahih sah wala yadrun orang bayani apa asaruma ilman madati apa labete ma
banyu kang den gawe kekemu wa in amkana senajan kongang sapa wong majuhu senajan kongang apa majuhu apa muntah utawa muntahake mak nglepehake mak li usri taharruzi anhu krana angele njogo anhu saking mak asar ya asar mak fala yukallafu mongko ora den tuntut sapa man atau sapa wong sing poso tansyifal fami ing garingake cangkem anu saking asar umak mak sing dinggo madmadah kama fi fatil muin wa ghairihi. Oke. Jadi masalah yang ke-17 ini tentang kalau dalam permasalahan lidah yang tertelan, apakah ludah yang tertelan atau air liur yang tertelan, apakah bisa dikatakan membatalkan atau enggak? Ini ada beberapa gambaran. Yang pertama, tidak membatalkan apabila walaupun jadi tidak membatalkan ketika seseorang menelan air liurnya selama masih berada dalam mulut, maka tetap tidak membatalkan. Itu poin pertama. Walaupun orang ini dikumpulkan jadi satu di dalam mulut, terus kemudian ditelan, ini nggak membatalkan. Terus yang kedua, semisal seseorang mengeluarkan lidah, mengeluarkan lidah, terus kemudian di lidahnya itu kan pasti ada air liur, di lidahnya mengeluarkan air liur, terus memasukkannya kembali dan ditelan apa yang berada di lidah itu, air liur itu, maka ini juga nggak membatalkan. Terus yang ketiga itu membatalkan ketika riknya atau air liurnya itu bercampur dengan perkara yang najis, semisal air liur bercampur dengan darah gusi, ya. Walaupun memang sudah tersaring darah sama air liurnya, tetap membatalkan. Wayuftiru yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu membatalkan ketika seseorang menelan air liurnya yang mana tercampur dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci. Misal tercampur dengan air kopi misalnya. Air liurnya tercampur dengan air kopi. Ini jadi batal akhirnya. Bi'ainin infasalat min tahirin. Terpisah dari benda suci. Terus kemudian yang kelima itu batal ketika seseorang mengeluarkan air liurnya keluar dari batasan syafah atau mulut ini. Jadi batas merah-merah mulut ini. Kalau dikeluarkan, terus kemudian sumaraddahu wabtalahu, terus kemudian ditelan gitu ya, maka membatalkan. Yang berikutnya, membatalkan juga ketika seseorang membasahi benang, biasanya digunakan untuk gigi, buat ngilangin benda atau makanan-makanan yang selilit yang berada di sela-sela gigi atau membersihkan gigi biasanya gitu ya. Atau berada di siwak, terus kemudian dimasukkan lagi dalam mulutnya, yang mana dari siwak atau dari benang tadi ada basah nyarik yang terpisah, terus masuk ke dalam, ini batal. Berbeda ceritanya kalau tidak berpisah, artinya kadar dari air liur yang berada di siwak atau yang berada di benang itu sedikit, atau memang sudah kering, maka gak masalah, jadi nggak membatalkan. Nah, terus tatimah. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang dikatakan atau dikategorikan ma'fu, sebagaimana seperti orang yang memang dia memiliki sakitnya orang itu adalah gusinya berdarah terus gitu. Itu nggak masalah, nanti puasanya tetap dikatakan sah, karena memang dia nggak ada kekuasaan atau nggak bisa menjaga gimana caranya darah itu nggak ketelan atau nggak campur sama rik, dan itu memang sulit. Akhirnya oleh syariat dimaafkan atau dikategorikan ma'fu, sehingga puasanya tetap dikatakan sah. Dan apabila seseorang habis madmadah gitu kan, wudhu terus madmadah, ini masih ada bekas nih, terus bagaimana? Apakah kalau ketelan bagaimana? Ya ini tidak membatalkan ya, karena memang sulit untuk menghilangkan bekas dari madmadah itu ya. Madmadah kalau sehingga nggak dituntut, orang nggak dituntut untuk mengeringkan bekas tadi. Habis madmadah, habis kemur, terus habis itu dikeringkan dulu. Nah, itu nggak dituntut seperti itu. Tidak dituntut seperti itu. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Fathul Mu'in dan di kitab lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.